Assalamualaikum. Kenalin, aku Nisa Rizkia dan rekan saya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Rizka Nanta Putri. Aku mahasiswi dari UINSU, jurusan Perbankan Syariah semester 7. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perbankan syariah di Singapura. Singapura adalah negara dengan sistem ekonomi campuran antara kapitalis dan sosialis. Singapura juga merupakan negara kota mayoritas Tiongkok dengan 3,5 juta penduduk, di mana hanya 500.000 diantaranya adalah Muslim yang terdiri dari 14%. Singapura menikmati kemakmuran ekonomi dan standar hidup tertinggi di Asia Tenggara, dengan PDB per kapita sebesar 25.500 US dollar. Orang Singapura termasuk di antara orang terkaya di dunia. Dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia, perbankan Islam di negara ini masih dalam tahap awal, sebagian besar karena kurangnya kesadaran dan pasar domestik yang sangat kecil. Minat pada produk keuangan Islam di wilayah tersebut telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, tetapi hanya ada sedikit produk retail yang tersedia di Singapura. Dukungan terhadap sistem perbankan dan keuangan syariah di Singapura datang dari Menteri Goh Chok Tong pada November 2004. Dia berjanji untuk meningkatkan status Singapura sebagai pusat jasa keuangan syariah atau Center for Islamic Financial Service. Selanjutnya, pada bulan Maret 2005, Perdana Menteri Singapura mengumumkan rencana perubahan undang-undang ataupun amandemen untuk mempermudah setiap bank untuk menawarkan produk dan jasa keuangan syariahnya. Secara umum, kerangka regulasi yang dikembangkan di Singapura terkait dengan industri perbankan dan keuangan syariah adalah memperlakukan secara sama dengan industri perbankan dan keuangan secara konvensional. Kerangka regulasi yang bersifat fleksibel ini disebabkan oleh jumlah penduduk Muslim dan perbankan syariah yang belum terlalu dominan di negara tersebut. Semua aktivitas bisnis perbankan di Singapura, baik konvensional maupun syariah, diatur oleh Undang-Undang Perbankan atau Banking Act di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapore atau MAS. Seiring dengan perkembangan sistem keuangan syariah di Singapura, maka dibutuhkan regulasi yang mengaturnya, selain dari undang-undang yang sudah ada. Di tahun 2008, MAS menerbitkan sebuah garis petunjuk atau guideline dengan nama Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking. Guidelines ini bertujuan untuk menyediakan petunjuk bagi bank tentang peraturan bank syariah di Singapura, terutama tentang kerangka petunjuk bagi lembaga yang berkeinginan untuk membuka produk ataupun jasa keuangan di syariah. Sistem ekonomi Islam terbukti cukup berhasil diterapkan oleh Singapura. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Islamic Bank of Asia pada tahun 2007. Singapura hanya memiliki satu bank syariah atau bank yang menjalankan transaksi syariah. Namun, perbankan syariah Singapura memang semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional yang mendirikan cabang khusus syariah maupun layanan perbankan syariah seperti Bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank, dan Nur Islamic Bank. Lembaga keuangan syariah lainnya yang telah membuka kantor di Singapura adalah Al-Kapita dan Al-Salam Bank Bahrain. Pada 7 Mei 2007, bank Islam pertama di Singapura dengan nama Islamic Bank of Asia yang beroperasi secara syariah sebagai anak perusahaan The Development Bank of Singapura atau DBS. Singapura atas persetujuan Monetary Authority of Singapura dibentuk dengan 22 investor dari Timur Tengah terdiri atas keluarga terkemuka, kelompok industri Dewan Kerjasama Teluk, dengan modal sebesar 418 US dollar sampai 500 juta US dollar dengan kepemilikan saham sebesar 60%. Sistem perbankan Islam di Singapura oleh OCBC pada tahun 1998 dengan membuka jendela Islamnya melalui peluncuran rekening tabungan Al-Wadiah dan rekening Giro. Mereka diikuti dengan meluncurkan akun tabungan bulanan Al-Wadiah dan layanan pengurangan zakat otomatis. Pada tahun 2006, perusahaan meluncurkan produk baru yang disebut dengan OCBC Treasury Mudorobah Account.
Produk tersebut adalah untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan di antara pelanggan korporat muslim, lembaga keuangan Islam, organisasi nirlaba, masjid, badan Islam, dan lainnya. Singapura juga lebih fokus pada produk investasi syariah dan pengelolaan kekayaan syariah. Negara ini menjadi pusat keuangan syariah untuk pasar internasional, terutama untuk sukuk dan manajemen dana syariah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.